Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pedagogik Multiliterasi. Bertepatan dengan momen kemerdekaan RI yang ke-76, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba merefleksikan kembali sejarah perjalanan bangsa yang sudah berumur 76. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulik, kemudian memperbincangkan permasalahan-permasalahan dan bagaimana sih kedepannya Indonesia harus kita bangun agar bisa menjadi bangsa yang besar. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Multitas semua, kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Dan saya kira kedua narasumber ini sangat cocok untuk kita ajak diskusi mengenai bagaimana sih kita akan menata Indonesia ke depannya. Nah, di samping saya sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Untuk yang pertama, saya mohon untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Leman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dijan Solihudin. Saya merupakan salah satu mahasiswa program Prakarya UPI 2020 jurusan Pedagogik. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, baik, terima kasih. Jadi, itu untuk narasumber kita yang pertama. Untuk narasumber yang kita yang kedua, silahkan perkenalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Multiliterasi semua. Perkenalkan, nama saya Sigit Febrianto Susilo. Saya merupakan dosen Universitas Majalengka dan saat ini saya sedang melanjutkan studi di Pendidikan Umum dan Karakter Sekolah Pascasarjana Universitas Majalengka. Aktivitas sehari-hari selain mengajar, saya juga banyak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan bidang saya di bidang pendidikan. Itu Mas Rahmat, terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah Sobat Multiliterasi, dua narasumber kita yang kita akan ajak diskusi, akan ajak berbincang untuk mempersoalkan dan merefleksikan kemerdekaan RI yang sudah ke-76. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai, saya teringat mengenai sejarah kemerdekaan RI yang tentu kita tahu tidak dibangun atau tidak melalui proses yang mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang menghadang untuk kita bisa sampai merdeka seperti ini. Nah, akan tetapi perjuangan yang sudah dilakukan oleh pahlawan kita dengan berdarah-darah pada episode-episode kebangsaan dan kenegaraan kita pada saat ini, kok sepertinya semangat akan membangun bangsa itu menjadi semakin menurun dengan banyaknya perilaku-perilaku, kejadian-kejadian yang itu tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pada saat dulu para pahlawan kita bersemangat untuk melakukan revolusi gitu. Nah, masalah-masalah Indonesia pada saat ini saya kira sangat multidimensional, dan yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai saat ini kondisi bangsa itu tidak lebih baik di umurnya yang sudah ke-76. Padahal kalau kita melihat negara tetangga yang umur kemerdekaannya justru lebih muda dari Indonesia, mereka kok bisa lebih maju dari Indonesia? Nah, mungkin ini pertanyaan pertama saya yang kita akan coba diskusikan bersama, kenapa hal itu bisa terjadi. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Sigit. Baik. Silakan Mas Sigit. Baik, terima kasih Mas Nizan. Kalau ditanyakan berkaitan dengan 76 tahun kemerdekaan negara kita, banyak sekali hal yang harus kita diskusikan bersama. Terutama di sini adalah karena kita ini semua ini anak muda, jadi sudah sepatutnya kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan, peran apa yang sudah kita berikan kepada bangsa ini. Karena kalau kita melihat dan menyimak apa yang disampaikan oleh founding father kita, terutama dari Bung Karno yang menanyakan yang mengungkapkan bahwa jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepada kita, tapi tanyakanlah pada diri kita apa yang sudah kita berikan kepada negara ini. Dari kalimat itu bisa diambil sebuah makna yang cukup dalam, sehingga pada diri kita sendiri sepatutnya kita bertanya kepada diri kita sendiri,
kita sudah dilahirkan di tanah ini, menikmati air di negara ini, menghirup udara dengan gratis di negara ini. Apa timbal balik yang sudah kita perbuat untuk negara ini? Sedangkan negara ini sudah memberikan fasilitas dengan luar biasa secara gratis ya. Walaupun kenyataannya untuk hidup ini tidak gratis, tapi banyak hal yang setidaknya kenyamanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya sebut kenyamanan? Kalau kita bayangkan kita hidup di zaman perperangan, penjajahan zaman dulu, mungkin jangankan untuk makan, tidur saja kayaknya tidak tenang. Karena takut diserang oleh musuh, karena takut tertembak oleh senapan dari penjajah. Sehingga kita patut bersyukur kita hidup di dimensi atau di abad ini. Kita hidup, kita bisa melakukan aktivitas dengan tenang, kita bisa melakukan kegiatan dengan tanpa istilahnya takut peluru nyasar ke badan kita gitu ya. Sehingga dari hal itu kita bisa ambil satu sisi di mana peran pemuda ini sangat strategis ya, dalam rangka membangun dan mengembangkan bangsa ini untuk dapat berbicara banyak di tataran dunia ya, karena kita juga merupakan manusia kosmos gitu, kosmopolit gitu, manusia dunia selain juga manusia Indonesia. Yang perlu kita lakukan adalah, saya miris ketika pembukaan Olimpiade kemarin, ketika kontingen Indonesia diperkenalkan di dunia, ada satu kalimat yang dilontarkan oleh TV lokal kalau tidak salah ya. Di situ tidak perlu kita sebutkan karena tidak enak, menohok sekali hal-hal negatif mungkin bagi kalau saya menyimak hal negatif yang ada di bangsa Indonesia itu tidak sepatutnya untuk dinarasikan di acara sebesar itu. Tapi perlu kita refleksikan, perlu kita pikirkan kenapa itu bisa terjadi. Sebagai bangsa Indonesia patutnya kita marah, patutnya kita istilahnya menyingsingkan baju kita, mempersiapkan lengan kita. Itu negara kita yang katakanlah kita dipermalukan di mata dunia. Kita bisa ambil satu sisi, kenapa Indonesia masih katakanlah diremehkan di mata dunia? Apa yang membuat itu terjadi? Kalau kita tarik sudut sejarah di mana katakanlah Belanda yang 30 tahun lebih menjajah kita, walaupun ada informasi lain ketika penjajahan itu dilakukan tidak 100% dijajah. Ada yang mengatakan bahwa ketika pembangunan jalan itu jalan dari Anyer itu kan ternyata digaji oleh pemerintah Belanda waktu itu. Ada satu sisi di mana pada saat itu malah orang-orang kita yang ternyata bermain di belakang. Nah, kalau saya boleh mengambil satu teori yang dikemukakan oleh Profesor Herman Suwardi, bahwa pada saat itu bangsa kita mengalami lemah karsa, ya, lemah jiwa, lemah karsa kita, sehingga kita itu dianggap kacung gitu oleh negara lain, dianggap kita itu rendah, bawah lah katakanlah. Kalau kita menyaksikan film Rudy Habibie, film yang mengisahkan seorang Profesor Habibie, presiden kita, pada saat di pabrik itu kalau saya film itu banyak menguasai, entah benar atau tidak, tapi memberikan gambaran bahwa betapa saat itu negara kita direndahkan oleh negara lain gitu ya. Dan mungkin masih sampai saat ini pun masih terasa kita dijajah, bukan hal fisik, tapi juga kita di sini dijajahnya ya, mental, ekonomi dan lain sebagainya, dipermainkan oleh banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan, mungkin entah kepentingannya apa. Oke, balik lagi dari apa yang tadi saya sampaikan, saya kerucutkan kepada apa sebabnya kita tidak seakan tidak berani muncul di
di dataran dunia. Padahal kalau kita simak bersama prestasi si anak-anak muda kita banyak berbicara di Olimpiade matematika, sains, banyak yang sudah juara. Bahkan tentara nasional kita sudah banyak yang berbicara banyak, ditakuti oleh negara lain, tapi kok masih begini? Ada apa ya? Dari situ kita bisa mengambil bahwa kebiasaan kita dulu terjajah itu ternyata masih terasakan. Gimana sih orang terjajah gitu ya? Tertekan, tidak bebas, mau melakukan apapun dibatasi, sehingga budaya itu, kalau kita bisa budaya seperti itu masih kita rasakan. Contoh gampangnya gini lah, ketika kita diskusi di ruang perkuliahan, ketika dosen melontarkan pertanyaan, baik anak-anak sekalian, ada yang ditanyakan, boleh kita hitung dengan berapa yang mengacungkan tangan untuk berani hanya sekedar bertanya. Kalau kita survei mungkin apa sih alasannya? Mungkin ada yang belum paham akan materi. Saya yakin itu hanya sekian persen. Tapi faktor yang paling besar adalah mental. Aduh susah untuk mengangkat tangan, aduh gak berani untuk ngomong. Rata-rata seperti itu alasannya. Kenapa tidak berani? Kalau saya sering mengatakan ketika luring begitu ya, sebelum pandemi ini berjalan atau pandemi ini melanda negeri kita, di kelas ini sering mengatakan bahwa Anda berargumentasi di dalam kelas, salah pun saya nggak suruh lompat gedung dari lantai 4 sih. Ya. Jangankan benar, salah pun saya masih hargai. Masih seperti itu pun, itu masih sulit sekali membangkitkan gairah mental anak-anak muda kita untuk berani. Setidaknya berani menunjukkan eksistensi kita. Ini loh kita, ini loh saya. Ini masih sangat sulit untuk melakukan hal ini. Padahal saya yakin setiap orang dari kita di negara kita ini potensinya luar biasa. Ya seperti tadi, Jenderal Sudirman berapa? Di usia 30-an lah beliau jadi panglima perang di agresi militer. Raden Ajeng Kartini dengan perjuangannya menyetarakan peran perempuan itu usia 20-an tahun, mungkin belasan tahun, karena meninggal kalau tidak salah usia 24 tahun. Dari timur, Indonesia Timur, Pak Timura, Thomas Patules itu usianya sama dengan Jenderal 30-an lah. Dia berjuang untuk Indonesia. Seharusnya kita bisa kalau kita memandang, kalau kita melihat pahlawan-pahlawan yang ya katakanlah usia masih sangat muda tapi sudah berani mengorbankan, dia mengeluarkan keringat bahkan nyawa menjadi taruhan, yang saat itu saat itu adalah masa-masa di mana katakanlah kebebasan terampas, dijajah itu nggak enak, walaupun kita belum merasakan, tapi kalau kita nonton film G30S PKI aja itu udah miris gitu, ada apalagi ketika masa-masa penjajahan. Jadi ada satu syair yang mengatakan bahwa pemuda, kemana langkahmu akan menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Kalimat yang kedua ini yang menohok sekali ya. Apa yang membuat kita ragu sebetulnya? Apa karena potensi? Saya yakin potensinya besar. Tidak kalah dengan bangsa yang lain. Setelah saya amati ya ternyata tadi ya, bahwa yang dikatakan oleh Profesor Herman Suwardi bahwa karsa kita itu lemah dalam hal karsa, mentalitas kita itu, semangat juang kita itu masih sangat-sangat rendah. Jadi melalui syair itu untuk membangkitkannya, saya pikir kita harus dalam kalimat yang sering digaungkan mungkin setiap 17 Agustus bahwa jas merah. Jangan lupakan sejarah perjuangan bangsa kita. Semangatnya yang harus kita tiru, semangatnya yang harus kita masukkan ke dalam jiwa kita untuk kita semangat untuk mengisi kemerdekaan. Kalau dulu pahlawan semangat untuk merebut kemerdekaan, kita harus semangat untuk
mengisi kemerdekaan. Kira-kira gambaran saya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Sigit atas pandangan yang luar biasa. Selanjutnya saya akan minta pandangan dari Mas Nijan. Jika tadi dikatakan oleh Mas Sigit, pada intinya kita tuh masih menjadi bangsa yang memiliki mental terjajah, gitu, mental budak, sehingga tidak bisa memiliki kepercayaan diri untuk membangun negeri, gitu. Nah, menurut pandangan Mas Nijan itu bagaimana melihat dari 76 tahun kita berbangsa dan bernegara? Ya, terima kasih Mas Herman dan Mas Sigit atas paparannya, luar biasa sekali. 76 tahun kita merdeka bukan waktu yang sebentar gitu ya Mas. Ada banyak hambatan-hambatan ataupun memang permasalahan yang dilalui oleh para pejuang-pejuang kita, dan kita hari ini untuk mempertahankan, dalam rangka mempertahankan kembali kemerdekaan yang sudah dilalui oleh para pejuang kita. Nah, untuk menyikapi kenapa mungkin tadi Mas Rahman mengatakan masih banyak kendala kebangsaan gitu ya, menyebutnya atas kemerdekaan 76 tahun ini gitu. Ada beberapa hal yang sekiranya saya sebagai faktor dalam menghambat kemerdekaan kita. Jadi saya kalau memaknai merdeka sendiri itu artinya kan kita tidak mempunyai ketergantungan gitu Mas. Artinya mungkin dalam hal lain kita untuk artinya bekerja sama dengan negara lain itu pasti gitu kan, dalam rangka untuk membangun sebuah peradaban yang lebih luas gitu. Kalau tadi kita itu bukan hanya makhluk yang mikrokosmos gitu dalam lingkungan Indonesia saja, tapi sebagai makhluk kosmopolit gitu warga dunia. Dalam rangka itu saya kira saya setuju mungkin ke bahwa kita ada hal-hal yang kiranya banyak bekerjasama dengan negara lain. Nah, yang pertama saya kira pemerintah ataupun negara yang ada di Indonesia hari ini mempunyai perbedaan yang sangat jauh sekali gitu dengan ya memang dengan Soekarno dengan segala macamnya gitu. Karena memang apa ya, saya melihat bahwa pemerintah sekarang itu tidak mempunyai sikap gitu, mempunyai sikap sehingga yang diperlihatkan kepada warga negara atau ke masyarakat itu banyak negatifnya gitu Mas, bagi pandangan saya gitu Mas. Kita sama-sama tahu gitu kan, banyak permasalahan yang kiranya banyak yang diperlihatkan kepada masyarakat yang itu yang akan timbul krisis kepercayaan kepada pemerintah gitu. Ya mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mungkin kita sudah banyak mengetahui mengenai hal itu, dan itu sangat mempunyai andil besar dalam pertumbuhan masyarakat gitu. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa kita pemuda-pemuda di Indonesia, saya kira masih banyak orang yang tercerahkan gitu dengan ilmu pengetahuan, dengan hasil pendidikannya gitu. Nah, masalah daripada pemuda kita hari ini ada yang intinya ada masalah-masalah ataupun budaya-budaya yang dulu mungkin masuk ke dalam diri pemuda yang menjadikan mental dan mental serta keberaniannya itu nggak muncul gitu Mas. Jadi mungkin bisa juga dari mata keluarga ataupun dari masyarakat juga, karena kita tidak mempunyai pengetahuan lebih, barangkali mungkin pemuda-pemuda kita dididik oleh orang keluarga dan masyarakat yang memang tidak tercerahkan sebelumnya gitu kan. Itu kan sehingga menjadi kultur kebiasaan yang akan berkembang menuju dewasa gitu, dan itu saya kira sangat miris gitu melihat hal itu gitu. Nah, saya selalu berpikir bahwa apakah orang-orang yang tercerahkan dengan kesadaran ilmu pengetahuannya mayoritas ataupun minoritas di negara ini. Saya kira kita banyak gitu kan, dengan orang-orang seperti itu banyak, mayoritas sekali gitu kan. Nah, namun fungsi daripada orang tercerah itu sebetulnya kan bukan seorang sofis gitu kan. Saya mengatakan sedikit tentang sofis itu kan bukan orang yang berbicara tentang kebenaran, tapi orang-orang yang dibayar gitu kan untuk membicarakan sesuatu hal yang memang bohong gitu kan. Mungkin Mas Kaman sudah mengetahui hal itu gitu kan. Orang sofis dia itu bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang pecinta kebenaran kebijaksanaan, namun orang-orang yang dibayar untuk bicara hal yang palsu gitu kan, yang kita kenal sebagai hoax sekarang gitu. Nah, seharusnya
yang memang orang-orang yang terserahkan, yang memang sekarang berkecimpung di dalam dunia politik ataupun segala macamnya, dia itu kan sebetulnya orang-orang yang terserahkan dengan pengetahuannya, bagaimana dia menjadi seorang filosofis gitu kan, untuk memberikan kebijaksanaan dan dengan pengetahuan gitu kan, kebenarannya kepada masyarakat gitu kan. Dan saya tidak melihat itu gitu kan di dalam pemerintah hari ini ataupun sebelum-sebelumnya gitu lah ya. Dan saya kira itu yang akan membuat kita menjadi hari ini mempertanyakan kembali kemerdekaan kita 76 ini gitu kan. Justru itu kan tugas-tugas intelektual organik gitu, saya menyebutnya intelektual organik yang memang punya andil besar ataupun punya kapasitas yang lebih tinggi dibanding intelektual tradisional gitu kan, orang yang tidak tercerahkan gitu. Saya kira itu yang mungkin pertama yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Jan, sangat luar biasa penjelasannya. Mas Jan tadi lebih banyak menyoroti dalam yang saya tangkap itu mengenai bahwa kita itu ternyata masih kekurangan tokoh-tokoh yang bisa mengajak bangsa kita, negara kita mengarah kepada kemajuan gitu. Nah, kalau kita lihat sejarah dulu justru Indonesia banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh seperti itu. Ada Soekarno, Hatta yang mereka tidak hanya berpengaruh dalam dunia nasional gitu, tapi juga di dunia internasional. Kita tahu Indonesia dulu salah satu penggagas Konferensi Asia Afrika. Kemudian juga banyak konsep-konsep dari Indonesia itu diakui oleh dunia. Bahkan konsep Pancasila dalam keterangan beberapa buku itu dikatakan itu dipuji oleh salah seorang filsuf besar, Bertrand Russell. Bahkan seorang Bertrand Russell memuji konsep Pancasila. Itu kan menandakan bahwa Indonesia itu tidak hanya diakui secara lokal gitu, tapi juga secara internasional di usianya yang masih sangat muda. Nah, sekarang di usia yang sudah sangat tua, kemana tokoh-tokoh seperti itu gitu? Kok tidak sangat susah jika kita tidak ingin katakan tidak ada gitu, sangat susah untuk ditemukan. Itu mengapa kok susah ditemukan? Apa sih yang melatar belakangi kita itu boleh dikatakan sekarang krisis tokoh sekarang, sehingga melahirkan tadi yang seperti Kang Jan katakan gitu, krisis kepercayaan pada akhirnya. Mungkin ini bisa kita mulai dari Mas Sigit, silakan Mas Sigit. Ya, berbicara krisis tokoh, saya sepakat kita kehilangan sosok ya, walaupun sebetulnya banyak sosok juga yang atau banyak tokoh yang bisa menjadikan contoh gitu ya. Ya, bagi kita Muslim, Rasulullah SAW jadi tokoh yang sangat luar biasa yang bisa kita tiru baik tingkah laku, perbuatan dan lain sebagainya. Katakanlah kasarnya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjadi contoh bagi umat manusia gitu, bagi kita semua gitu. Dan dari bangsa kita sendiri sebetulnya banyak tokoh, tapi ini kalau kita masuk ke dalam dunia pembelajaran ya, katakanlah dalam pembelajaran sejarah begitu ya. Kenapa katakanlah profil dari setiap pahlawan itu hanya sebatas kita tahu dalam konsep internalisasi dari kalau saya boleh kutip dari Profesor Kama Hakam, Guru Besar UPI, kalau proses internalisasi itu hanya dalam proses internalisasi itu ada lapisan-lapisan yang melihat merujuk kepada teori Profesor Kama. Kalau hanya katakanlah di tahap 1 hanya menginformasikan, maka akan jauh sekali dari hal meresapi apa yang diinternalisasikan. Jadi hanya sekedar hafal. Kalau kita merujuk pada teorinya Benjamin Bloom ya hanya mungkin low order thinking begitu ya, hanya pengetahuan saja. Bahkan hanya pengetahuan syukur kalau udah pemahaman sampai dengan implementasi gitu ya. Itu pun tidak cukup gitu ya. Tapi dalam proses internalisasi tokoh-tokoh melalui pelajaran sejarah saja kan kita ya bolehlah kita saling meraba. Kalau saya sering meraba diri sendiri ketika saya belajar dulu waktu SD gimana ya, tanpa menyalahkan ya, sekali lagi bukan tanpa menyalahkan sosok guru-guru kita yang sudah luar biasa membentuk kita sampai saat ini gitu. Tapi sudah menjadi sebuah rahasia umum juga proses pembelajaran yang
prosesnya itu kayak tadi hanya menginformasikan saja tanpa adanya sebuah penggalian secara lebih dalam proses internalisasi. Maka kalau siswa kita ditanya siapa Soekarno, pasti sudah banyak yang bisa menjawab anak-anak tokoh proklamasi yang memerdekakan bangsa kita. Tapi dalam pelajaran apakah ada yang mengatakan seperti apa sih Soekarno? Bagaimana sih Soekarno? Apa sih semangat juang? Kenapa Soekarno bisa sampai punya mimpi dan terrealisasi memerdekakan bangsa Indonesia? Bagaimana semangat juangnya? Bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Soekarno untuk memerdekakan bangsa ini? Rasanya jarang gitu ya. Mungkin ada ya, saya yakin mungkin ada. Tapi sepertinya jarang ada guru yang seperti itu. Artinya kalau kita lihat anak-anak sekarang ini lebih banyak ngefans dengan tokoh-tokoh luar negeri. Karena dari film aja, dari film kita dari kecil itu dicekoki oleh film-film bukan film nasional, ya, film anak-anak ya. Kalau saya ketika minggu pagi itu yang saya tonton dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu film Indonesia nemunya jam 12 siang. Gitu kan. Jam 12, jam 1 itu baru nongol tuh film-film Indonesia. Dari pagi kan film kartun dari Jepang. Rata-rata dari Jepang. Sehingga anak-anak kecil waktu itu mungkin saya banyak mengidolakan tokoh-tokoh dari luar ya. Kayak misalkan Ultraman, Naruto sekarang, terus kalau dulu itu misalkan Power Ranger dan lain sebagainya. Artinya di sini memang bukan salahnya juga karena industri film ya. Tapi ada satu hal yang mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa ketika mengidolakan tokoh itu ya berarti gimana sih kita mengidolakan ini? Senang pasti akan diulik gitu. Bahkan mungkin kehidupan pribadinya, bagaimana cara dia bertingkah laku, bertutur kata itu kita akan tiru gitu. Nah, kalau kita lihat film Jepang dengan kebudayaan Jepangnya, itu kan berbeda dengan kebudayaan kita. Gitu. Walaupun yang banyak hal yang bisa kita tiru dari sisi positif, tapi dari hal culture-nya, kebudayaan itu bukan budaya kita. Gitu. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa mungkin ya rendahnya kepedulian anak-anak bangsa kita terhadap negara kita, selain tadi disampaikan oleh Mas Nizam bahwa tidak ada perhatian dan kepedulian dari pihak yang berwenang. Kita dari kecil dicekoki film-film seperti itu, film Rambo Amerika kan, film-film seperti hal itu jauh dari kata Indonesia. Makanya dari satu sisi sudut pandang itu saja itu sudah bisa kita, walaupun mungkin belum bisa kita simpulkan, tapi kalau kita berhipotesis ya pantas anak-anak zaman dulu ngiblatnya bukan ke tokoh-tokoh Indonesia ya, ngiblatnya ya ke tokoh-tokoh luar negeri semua ya kan. Padahal film-film, saya suka film-film zaman dulu gitu, film-film kolosal. Banyak yang memang film ada baik ada buruk ya. Kalau kita ambil sisi baiknya dari sisi sejarah, dari segi penokohan itu banyak yang baik yang bisa kita tiru, kita bisa internalisasikan ke anak-anak ya. Itu dari sisi kebiasaan anak-anak kita zaman dulu sampai gede kan, sampai sekarang juga kan anak-anak yang lebih cenderungnya kan ke Naruto gitu ya daripada ke film Indonesia. Ditambah industri film Indonesia kebanyakan sinetron semua gitu. Yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya gitu ya. Banyak hal lah yang saya pikir kenapa itu bisa terjadi ya. Dari sisi itu, dari sisi pendidikannya tadi hanya sebatas hafalan gitu ya. Kalau kita melihat kan mata pelajaran katakanlah IPS itu terkenal dengan mata pelajaran nyatet gitu. IPS gitu ya, terutama IPS lah. Itu dikenal dengan mata pelajaran nyatet karena setiap mata pelajaran itu pasti nyatetnya banyak. Nyatet buku sejarah gitu dari awal sampai akhir disalin itu kan capek. Gimana mau belajar, nulis aja udah capek gitu ya. Dari situ saja kita juga bisa mengambil sebuah hipotesis
menyimpulkan sebuah hipotesis bahwa melalui proses pendidikan saja itu belum cukup ternyata, gitu ya. Belum cukup untuk katakanlah mengambil intisari dari tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita kepada anak-anak generasi penerus, gitu. Siapa sekarang yang mengidolakan Jenderal Sudirman, katakanlah? Hanya mungkin ada, tapi apakah banyak gitu? Padahal itu tokoh luar biasa. Apakah ada yang mengidolakan misalkan Pangeran Diponegoro, mengidolakan Thomas Matulesi atau Pak Timur, atau pahlawan dari kita tarik ke sini misalkan ke Wali Songo, ke Sunan yang sudah menyebarkan melalui pendidikan, pendidikan baik keagamaan maupun intelektual yang lain. Saya pikir itu hanya sebatas menginformasikan sehingga tidak terinternalisasi terhadap kepada generasi penerus bangsa, sehingga ya jati dirinya tidak muncul gitu. Sebagai orang Indonesia ya, mudahlah kita bisa menemukan hal-hal seperti itu dari sisi pakaian ya kan. Anak-anak muda kita disuruh pakai pakaian tradisional kan disebutnya apa? Kuno. Tapi disuruh pakai pakaian apa misalkan ya, yang dari luar lah, kostum Ultraman. Anak-anak kan lebih pede pakai kostum Ultraman, Spiderman daripada baju pakaian adat ya. Sekarang sudah banyak tapi hanya dari event-event tertentu. Kayak misalkan Hari Kartini, anak-anak TK PAUD pakai baju karena event-event tertentu. Misalkan ada sebuah pengkondisian yang cenderung memaksakan, ya nggak nyerap gitu. Itu mungkin bisa kita refleksikan bersama dari situ, mungkin gitu Mas. Baik, terima kasih Mas Sigit. Tadi Mas Sigit mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang gitu di Indonesia terutama sudah tidak mengidolakan lagi tokoh nasional yang mereka lah yang meneteskan darah untuk sampai kita bisa merdeka gitu. Jika tadi dikatakan hanya sekedar hafal saja gitu. Bahkan saat ini Mas Sigit banyak fenomena, banyak yang melakukan eksperimen terutama di Instagram, di platform media sosial, bahkan hafal pun tidak gitu terhadap pahlawan nasional. Kan itu sebuah hafal pun enggak gitu ternyata. Mereka lebih hafal tadi tokoh-tokoh dari luar gitu, Naruto. Bahkan kemudian ya kalau di SD aja, di sekolah, di dinding-dindingnya kan ditempel ya foto-foto pahlawan. Ngapain saya bilang kalau hanya ditempel? Mubazir gitu ya, buang-buang duit untuk buat beli-beli kayak gitu. Ya kalau hanya sebatas ditempel kan ngapain? Kalau tidak di ibaratnya katakanlah tidak di ini loh tokoh Ki Hajar Dewantara. Kalau tidak ada nilai. Beliau itu begini, beliau itu begitu. Coba ada yang jadi Ki Hajar Dewantara tidak, misalkan anak-anak. Wah ini kan sekitar dipajang gitu. Hanya sebatas jadi pahlawan sebesar itu jasanya kepada negara kita. Hanya jadi panjangan dinding itu kan sangat pajangan sekolah tanpa makna. Tanpa makna akhirnya kan. Yang sekarang foto presiden, wakil presiden, Nurul Garuda Pancasila dipampang, hanya sekedar pajangan gitu, tanpa adanya sebuah proses untuk menginternalisasikan, untuk memperkenalkan, bahkan untuk katakanlah untuk doktrinasi Pancasila segitu di depan kelas kan buat lambang Pancasila, tapi ya balik lagi kesadaran stakeholder ya, tidak hanya para kaum muda, kesadaran semua kolektif. Kalau ingin bangsa kita maju ya dilihat dari kepedulian masyarakat, peduli tidak gitu dengan bangsa ini. Baik. Jadi kepedulian yang masih perlu ditingkatkan atau rasa cinta tanah air masih gitu. Nah menurut Kang Nijan itu bagaimana menanggapi hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit? Iya. Gini Mas, terkait dengan krisis tokoh gitu ya di bangsa Indonesia gitu. Mungkin dalam hal ini saya lebih kepada tidak menyoroti mengenai hal untuk memperkenalkan budaya, untuk memperkenalkan hal itu, namun saya lebih kepada kita itu sekarang kehilangan pemikir Mas. Kalau saya menyebutnya
Jadi ketika Soekarno menemukan konsep marxismenya gitu kan, sebetulnya itu kan dia tidak menemukan secara langsung di Indonesia gitu. Bagaimana dia membaca marxismenya gitu kan, bagaimana dia membaca negara-negara luar, dan dia di dalam sebuah buku sebuah artikel saya pernah baca, ketika dia menemukan konsep marxisme, dia sedang jalan dengan Haji Agus Salim ataupun dia sedang jalan di persawahan, dia ketemu dengan sebuah petani gitu kan, adanya dia mempunyai konsep marxisme gitu kan. Nah, saya tidak melihat itu gitu Mas dalam perkembangan kebangsaan kita hari ini gitu kan. Seperti halnya lain, misalkan kita kenal dengan Haji Agus Salim, dia kan bukan orang yang starta S1 S2 sekarang ini gitu kan. Boleh dibilang dia SMP SMA lah gitu kan. Tapi kan dia punya kemampuan bahasa dengan berbagai bahasa, bagaimana kemampuan diplomasinya dia di negara orang lain gitu kan. Nah, jadi kita kehilangan pemikir gitu Mas. Kalau saya melihat krisis tokoh ini gitu kan, Jenderal Sudirman segala macam, itu kan sebetulnya mempunyai tidak sebagai implementator saja gitu kan di dalam kebangsaan ini, tapi dia bagaimana dia mempunyai ideologi sendiri gitu kan, banyak dialog dengan para tokoh-tokoh lain hingga larut malam gitu kan. Nah, apakah tokoh-tokoh sekarang ini seperti itu apa enggak gitu maksudnya? Makanya kita di bersama mengatakan kok kita ini tokoh yang memang itu Mas gitu kan, yang terjadi gitu kalau bagi saya. Nah, saya melihat bahwa pemerintah ataupun tokoh-tokoh saya itu hanya sebagai implementator gitu Mas. Kalau saya mengatakan secara saya menyebut secara radikal, kalau memang sekarang para tokoh-tokoh Indonesia mempunyai mempunyai ideologi atau pemikiran sendiri ataupun dia dibilang sangat pemikir, bisa gak Pancasila itu dirubah gitu? Bisa gak dasar negara itu dirubah gitu, dikembangkan ulang gitu kan? Kalau minyak istilahnya Derrida, didekonstruksi kembali gitu kan, dia mengenai kembali Pancasila itu apa gitu kan? Saya kira itu juga memang, kalau memang negara kita sekarang banyak tokoh ataupun tidak krisis tokoh, harusnya bisa dong gitu kan dalam hal itu gitu kan. Nah, yang kedua, kenapa mungkin tadi Mas Sigit mengatakan bahwa kita itu pemuda-pemuda kita ataupun anak-anak sekolah itu tidak mengenal tokoh-tokoh gitu kan, selain daripada presidennya gitu kan, Soekarno, Hatta ataupun sekarang Megawati siapa gitu kan. Karena tokoh-tokoh itu yang dimunculkan gitu Mas di dalam buku bahan aja segala macamnya. Misalkan apakah Tan Malaka tidak boleh dimasukkan ke sana gitu kan? Apakah karena memang dia seorang dulunya komunis gitu kan segala macam gitu kan, dengan historis yang panjang? Saya kira nggak fair gitu kan ketika memang kita mengatakan seperti itu, bahwa pencetus republik juga beliau gitu kan maksudnya. Jadi sehingga saya kira hal-hal yang baik daripada tokoh-tokoh yang memang tidak terkenal gitu Mas, saya kira boleh gitu kan di sekolah ditampilkan gitu, sehingga ketika dia sudah mengenal, dia punya imajinasi bahwa saya dulu punya tokoh, punya bapak bangsa yang sehebat ini gitu kan, bagaimana saya bisa mengembangkan hal itu kembali gitu kan. Nah, kaitan dengan tadi masalah Indonesia sehingga di negara luar tidak punya nama gitu Mas, karena kita tidak punya integritas gitu, dibawa gitu kan daripada pemerintah kita. Kenapa jadi dilecehkan gitu Mas? Saya melihat dari itu dengan macam, oh itu udah tersebar sekali gitu kan. Ya mohon maaf dengan segala hormat ya, presiden itu pemimpin bangsa dengan ya memang punya pengetahuan sendiri, punya mumpuni dalam apapun gitu. Tapi pada kenyataannya seperti itu gitu kan. Dan saya bukan dia pun, tapi saya juga malu gitu kan, nonton juga sebuah negara sendiri gitu kan. Dan itu gitu kan, misalnya integritas dan wibawa yang tidak ditampilkan dengan kemampuannya gitu kan, dengan pengetahuannya, ya masih seperti itu gitu. Krisis tokoh itulah yang sebetulnya. Jadi intinya saya kira kenapa krisis tokoh, karena kita tidak melahirkan pemikir gitu kan, karena kita hanya memiliki teknisi aja gitu di dalam pendidikan juga gitu kan. Gimana kita membangun seorang pemikir dalam sekolah gitu kan, ya harus seimbang juga gitu kan, jangan hanya teknisi aja gitu kan, hanya praktis segala macam. Dan itulah yang sebetulnya membuat manusia ini tidak merdeka sebetulnya. Nah, itulah yang menjadi keresahan kita bersama gitu. Dan itulah yang akan kita coba bahas lagi gitu. Bagaimana supaya kedepannya kita bisa melahirkan manusia-manusia Indonesia yang berwawasan luas, kemudian juga memiliki jiwa keindonesiaan yang kuat, sehingga mereka mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi untuk membangun negeri yang lebih baik gitu. Nah, itu yang kita akan coba kupas sekarang gitu. Nah, untuk itu saya minta Mas Sigit untuk membagikan cara pandangnya
bagaimana kita bisa menciptakan manusia-manusia yang seperti itu gitu, sehingga kedepannya kita bisa menjadi bangsa yang mempunyai daya saing dengan negara lain. Oke, baik ya. Saya sepakat tadi apa yang dikatakan oleh Mas Inzaki bahwa bangsa kita itu sampai saat ini ya banyak melahirkan generasi-generasi yang bukan generasi pemikir, gitu, tapi pelaksana. Katakanlah kasarnya kacung gitu ya. Karena dari dulu kalau kita melihat rentetan sejarah kan begitu. Orang-orang yang mempunyai katakanlah kewenangan, kemampuan, entah itu dari segi finansial ataupun dari segi kekuasaan, itu tidak dimunculkan, bahkan ditekan gitu ya. Generasi-generasi saat itu yang bisa sekolah, yang bisa mengenyam pendidikan dengan layak, yang katakanlah berasal dari kaum darah biru, dari bangsawan, itu pun mereka sekolah pun ada mungkin ada penekanan-penekanan, apalagi bangsa kita ataupun orang-orang kita zaman penjajahan dulu yang tidak sekolah, yang tidak mengenyam pendidikan pasti akan sangat-sangat pasti akan sangat-sangat tertekan, dan itu kita rasakan sampai sekarang bahwa kita tidak saya pernah gini, ini kisah dari dosen saya, beliau adalah Profesor Endang Sumantri, pasti semua kenal. Beliau dalam disertasinya itu mengambil tema karakter Pancasila, dan saat itu sebetulnya beliau berpotensi untuk menjadi tokoh besar seandainya mengambil sebuah tema yang lebih global mungkin ya, sehingga yang kita kenal sekarang sebagai tokoh karakter education adalah Kohlberg gitu ya. Dan informasinya adalah Kohlberg dengan Profesor Endang Sumantri itu satu tentara, satu letting gitu ya, satu angkatan gitu, sehingga yang dikenal karena Profesor Endang Sumantri bukan salahnya juga, tapi karena beliau lebih kepada konteks keindonesiaan mungkin, jadi sehingga tidak begitu dikenal oleh dunia gitu ya. Yang lebih dikenal adalah Kohlberg. Ya, banyak tokoh yang sekarang hanya, kalau saya lihat ya, hanya sebatas tadi gitu, pelaksana saja. Ada berapa persen orang yang memikirkan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana Indonesia akan meratapi tangga-tangga untuk masa depannya. Ada orang yang pintarnya hanya berdebat, hanya berdiskusi, berdebat, tapi tidak ada realisasi. Jadi tokoh-tokoh pemikir pun saya pikir harus diimbangi dengan karakter. Ya, dan kalau saya mengutip dari Davidson, Melkov dan Licona, bahwa setiap orang itu dalam sekarang itu mesti atau mempunyai dua karakter. Yang pertama adalah moral karakter, yang kedua adalah performance karakter atau karakter kinerja. Jadi simpelnya adalah kita ingin mewujudkan generasi ini tidak hanya cerdas secara kognitif, tidak hanya cerdas secara pikiran, tapi juga mempunyai semangat juang yang tinggi, memiliki kinerja yang bagus, tidak culas, tidak korupsi, tidak katakanlah melakukan hal-hal negatif. Karakter sekarang kita bisa melihat ada orang pinter tapi malas misalkan. Kita kan nggak pengen seperti itu. Ada orang malas tapi pinter juga, ya sama saja dibalik itu. Tapi ada yang mempunyai satu kekuatan tapi lemah di hal yang lain gitu. Nah, itu yang diungkapkan oleh Licona bahwa Davidson dan Melkov, bahwa manusia saat ini itu harus punya dua karakter tadi. Sehingga saya pikir dari dua karakter tadi akan muncul pemikir-pemikir yang tidak hanya memberikan pemikirannya, tapi juga melalui tindakannya. Pemikir-pemikir yang tidak hanya pandai berretorika dalam lisan, tapi juga menjadi contoh
bagi para bangsa dari apa ya, para orang-orang sekeliling lah katakanlah begitu sih, apa ya, seperti apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara ya, bahwa dalam konsepnya iman dia mengungkar suatu puri handaya di susu tulodo, itu harus betul-betul kita tanamkan kepada generasi muda kita, kepada generasi penerus bangsa kita, sehingga bukan tidak mungkin dengan keikhlasan para guru kita betul-betul mengembangkan pribadi-pribadi masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang pemikir, bukan hanya pemikir cerdas secara pemikiran, tapi juga dapat bertindak dengan baik, menjadi sebuah contoh gitu ya. Ada orang yang cerdas hanya bisa apa ya, secara teoritis gitu. Tapi ketika disuruh nyangkul, disuruh nyapu, ada yang nggak bisa. Nah, yang seperti ini yang harus kita perhatikan. Berhubung kita semua bergerak dalam bidang pendidikan, sehingga harus kita mulai dari diri kita sendiri, menyadarkan diri kita sendiri, seperti menyadarkan, sebelum kita menyadarkan orang lain kan kita sendiri ya harus sadar diri juga gitu. Untuk membangun itu memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rizal itu terwujud begitu ya, bahwa kita ingin bersama bahwa menghadirkan sebuah keparipurnaan lah, tidak hanya dalam bidang pendidikan tapi juga dalam berbagai bidang begitu. Jadi untuk Indonesia kita saat ini yang mungkin Ibu Pertiwi kita sedang menjerit, Ibu Pertiwi kita sedang menangis karena kelakuan anak-anak bangsa kita yang banyak mungkin menyakiti, merugikan kita sendiri. Mari kita sadar bahwa hidup kita tidak akan lama, hidup kita tidak akan selamanya. Masih ada anak-anak generasi penerus kita di masa depan yang harus menikmati keindahan negeri kita ini dan menikmati kemerdekaan ini gitu. Menikmati kemerdekaan ini hingga generasi yang diharapkan oleh Mas Dizan sebagai pemikir-pemikir hebat. Kita dulu pernah belajar Dewantara, pemikir hebat dengan konsep teringat taman siswa gitu ya, dan generasi berikutnya sampai tadi pertanyaan Mas Rahman juga, kenapa tidak sampai ke sini? Mungkin selain banyak faktor, banyak kepentingan yang saat ini kita bisa lihat bahwa orientasi yang kita miliki kita saat ini itu bukan orientasi dengan penyadaran kolektif, tapi berdasarkan bendera dan berdasarkan golongannya masing-masing, sehingga muncullah saya Pancasila bukan saya Pancasila, Anda Pancasila atau bukan. Nah, itu hal-hal yang saya pikir tidak berfaedah gitu. Jelas-jelas seharusnya bahwa kita lahir di sini ya kita Pancasila gitu. Kita Pancasila dan kita adalah orang-orang yang tidak hanya paham akan falsafah bangsa ini, bahkan harus mendarah daging konsep Pancasila yang sudah diracik oleh para founding father kita dengan sangat luar biasa. Ya. Terima kasih Mas Sigit. Jadi Mas Sigit tadi menekankan kepada aspek pendidikan ya, agar kedepannya kita bisa menanamkan nilai-nilai atau melakukan interaksi nilai mengenai mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Nah, terkait dengan itu tanggapan Mas Dida nih terhadap hal yang tadi juga. Ya, bagaimana mungkin Mas Kamal mengatakan upaya kita untuk mempunyai mental dan mengembangkan bangsa gitu ya. Saya kira bahwa segala macam pergerakan sosial kita gitu dalam berbangsa bernegara tentu ada hal yang lebih tinggi gitu. Kalau menurut saya termasuk ada leviatan gitu kan. Jadi pada awalnya kan sebetulnya kita hidup itu alamiah akan bebas gitu kan. Tapi karena memang kehendak manusia tidak bisa dibatasi gitu kan dengan nafsu segala macamnya, maka timbullah sebuah negara gitu untuk mengatur sistem sosial masyarakat untuk nafsu-nafsu yang akan menimbulkan gejala bagi orang lain atau masalah juga bagi orang lain gitu kan. Nah saya kira karena memang kita
sebagai bangsa yang mempunyai negara untuk mengatur kehidupan sosial walaupun tidak secara eksistensial gitu. Ada prinsip-prinsip sosial yang perlu dibatasi melalui hukum dan aturan dan norma gitu kan. Kita juga perlu mempunyai mempunyai suatu pemerintah atau pemimpin yang memang mendukung gitu mas. Nah saya tuh kadang suka berpikir seperti ini, ketika kita mendapatkan suatu pemimpin itu dipilih berdasarkan hasil hati nurani dan dibuktikannya kecerdasan segala macam atau apa gitu kan. Nah ini kan banyak juga didebatkan gitu masalah seperti ini. Karena saya selalu berpikir bahwa sebagian masyarakat Indonesia memilihnya bukan atas dasar berpikir secara radikal dan hati nurani, karena emang ada kita bilang ada solukan segala macam gitu masalah. Jadi itu kan akan menimbulkan. Nah ketika itu posisi seperti itu terjadi, maka hasilnya pun akan gimana gitu kan. Dan itu tuh saya kira hal yang perlu kita perhatikan mengenai hal ini gitu. Dan pemerintah saya kira harus dipilih melalui jalur yang sangat baik gitu kan, dengan hajaran daripada masyarakat dan orang-orang intelektual, dengan diujinya sangat sangat jauh sekali atau sangat tinggi sekali, sehingga akan menghasilkan sebuah pemimpin yang baik juga gitu kan. Nah yang kedua saya selalu berpikir bahwa hal yang kita hadapi hari ini bukan suatu penjahat yang bersifat fisik gitu, dengan perang segala macam, tapi kita mengalami penjajahan yang hegemonik gitu mas, dengan dengan mengontrol pikiran orang, dengan mengontrol budaya suatu masyarakat, dengan mengontrol kulturnya gitu kan. Dan bagi orang-orang yang punya kultur tersebut itu tahu gitu, untuk mengontrol budaya dan kultur itu sangat signifikan sekali gitu mas. Dan itu saya kira pemuda harus pandai untuk menafsirkan ini gitu, bahwa penjajahan kita hari ini bukan soal fisik gitu, tapi bagaimana kontrak hegemonik itu yang yang diciptakan, yang dilaksanakan kepada kita gitu kan. Nah lebih lanjut saya mungkin di bidang ekonomi gitu kan, kalau memang kita mau mau maju gitu ke dalam ekonomi, saya kira kita harus harus mencetuskan produk-produk sebagai lokal gitu mas. Jadi kan kita sekarang itu memproduksi banyak budaya-budaya lokal gitu kan segala macamnya. Maka saya kira kita pakai batik ataupun sarung pun malu gitu sih, karena ya kita nggak begitu passion gitu kan. Tapi saya kira dalam beberapa hal kita perlu juga untuk mengembangkan itu gitu. Kalau kita sebagai bangsa masih ada gitu kan. Terus dalam politik saya kira banyak hal gitu yang perlu kita perhatikan, mungkin integritas segala macamnya itu juga harus ada di dalam sebuah pemerintah gitu kan. Jangan karena ada investasi asing segala macam ya kita goyah gitu kan. Dan itu tuh saya kira dampaknya bukan kepada pemerintah periode ini gitu kan katakanlah, tapi kan nanti ujung-ujungnya kan akan timbul ke anak cucu kita segala macam. Dan itu saya kira perlu perlu perhatian lebih daripada pemerintah hari ini gitu kan. Dan dalam pendidikan saya kira perlu perlu refleksi kembali bahwa saya kira bagaimana kita mendirikan pendidikan gitu, bukan melakukan pendidikan gitu. Kalau melakukan pendidikan ya tadi gitu kan banyak dikatakan bahapa segala macam, dan itu saya kira sudah banyak dilakukan oleh kita. Tapi bagaimana si pendidikan itu dia dia berefleksi terhadap diri sendiri, berefleksi terhadap lingkungan sendiri, berefleksi terhadap bangsa gitu kan. Bagaimana dia mengembangkan potensi diri untuk mengembangkan bangsa gitu. Jangan hanya menghafal segala macam, karena itu saya kira sudah banyak dilakukan gitu. Tapi untuk mendirikan pendidikan kita harus ngerasa ngelakoni gitu. Kalau bahasanya kayak dalam bahasa itu, kita ngerti dulu tentang suatu hal, kita ngerasa bahwa perlu kita mengembangkan sesuatu sehingga kita melakoni gitu kan mas. Jadi saya kira itu gitu terkait dengan bagaimana upaya kita untuk membangun bangsa. Banyak hal yang perlu kita perhatikan, dan kiranya saya sampaikan seperti itu. Ya, jadi upaya pendidikan juga menjadi hal penting dan bahkan mungkin menjadi faktor utama gitu dalam bagaimana kita bisa mengembangkan Indonesia ke depan yang lebih baik. Nah, Sobat Multiliterasi, tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat. Percakapan kita yang sangat luar biasa membahas mengenai bagaimana kita akan membangun bangsa ke depan yang lebih baik. Mudah-mudahan dari apa yang kita obrolkan itu bisa menjadi bahan refleksi kita bagi kita semua, agar bisa yuk kita mari pikirkan kembali bangsa kita ke depannya mau bagaimana, dan
Mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga bagi sobat multi semua agar kita bisa kembali merefleksikan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu yang dapat kita diskusikan pada kali ini. Tapi ini tidak akan berakhir sampai di sini. Kita akan berlanjut pada obrolan-obrolan selanjutnya yang lebih luar biasa kembali dengan bintang tamu yang juga luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Pedawi Motivasi. Saya sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkanmu.